Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wallahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. George Peele di dalam bukunya yang begitu fenomenal, Management in 20XX, What Will Be Important in the Future, memproyeksi bahwa teknologi ini akan berkembang dengan cepat, melesat dan begitu dahsyat, dan akan bermata-mata kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati, pembangunan kompleks perumahan di pulau, manusia dapat banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2091 akan diprediksi teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi ini akan memberikan dampak yang luar biasa, sekaligus memberikan ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi telah menghantarkan kita di era di mana dapat semakin tersebar luas, tak terbatas, mulai dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga ke dunia maya, dari masalah masuk orang-orang negara hingga gereja, yang mendengarkan puluhan hingga jutaan, kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tebal hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah jarak digital belum sesuai dengan harapan. Banyak dai-dai yang gagal teknologi, sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoax dan provokasi. Bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi yang dapat merubah jati diri generasi muda bangsa ini. Jika ini dibiarkan hadirin, maka generasi muda yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka pada musabaqah syarhil Quran ini, izinkan kami menyampaikan judul syarahan kami yang berjudul Transformasi Dakwah di Era Digital dalam dasar Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum
وهو أعلم بالمهتدين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Penebar sayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Hadirin wal hadirat rahimahumullah, dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa dalam insya kalam dalam bentuk amr, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntunan dari atas kepada objek yang di bawahnya. Disinilah bisa kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan sebuah gerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sa'di dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah ialah kullu ahadin ala hasbihani wa fahmi wa qawli wa tiqyani, bahwa setiap orang harus didakwai sesuai dengan keadaan, pemahaman, sambutan, serta ketaatannya. Demikian dakwah para wali songo. Prinsip dakwah yang dipegang adalah menang tanpa tanding dan lurus tanpa bawah, dengan menghadirkan sebuah terobosan dakwah melalui pagelaran wayang, sehingga yang menonton senang, tenang, tertawa yang tidak uring-uringan, tidak menimbulkan perpecahan, perkelahian, apalagi peperangan. Namun dahsyatnya hadirin, setelah pulang banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Dengan demikian, dengan adanya dakwatul bil hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan menghadirkan konten-konten yang indah, ramah, menggugah namun tetap berfaedah. Konten dakwah juga harus dibuat unik, asik, dan menarik sehingga anak-anak yang kecanduan game lebih memilih mendengarkan tilawah. Mama yang biasa mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. Anak muda yang biasa asik mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu. Gak mau ketinggalan bapak-bapak yang asik nonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah. Namun faktanya hadirin, banyak di antara mereka yang mengerti IT tidak memahami konsep sabili rabbi, dan sebaliknya banyak yang memahami konsep sabili rabbi namun tidak mengerti IT. Demikian ungkapan Mustasyar PBNU Kyai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Di era digital, seorang tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu syar'i, namun ia juga harus melek teknologi. Disinilah seorang dai tidak hanya dituntut untuk selektif, inovatif, dan kreatif dalam menyampaikan pesan pada umatnya.
Imam Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Qaulul Layyinur Raqiq Milzatil Fala Ta'fifi, konten dakwah harus diisi dengan ucapan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela. Konten dakwah adalah konten yang menginspirasi, bukan memprovokasi, apalagi memancing emosi, yang mengajak, bukan mengejek, yang menyebarkan kebaikan, bukan kebencian, yang menghadirkan rahmat, bukan laknat, yang merangkul, bukan memukul. Ayat ini sangat tepat untuk dijadikan landasan etis metodis dalam melakukan dakwah di era digital. Era digital dengan karakteristik utamanya yakni informasi yang bebas dan terbuka, yang menuntut kita untuk menjawab permasalahan berargumentasi dan dialog-dialog yang membuka pikiran secara terbuka. Hadirin, begitu banyak peluang bagi kita untuk dakwah melalui media sosial di era digital. Namun faktanya, lapangan menunjukkan bahwa konten-konten dakwah belum menjadi konten terfavorit dan jarang viral. Sekali viral malah tentang isu Islam yang radikal dan fundamental. Ragam konten hiburan seperti drama Korea, musik orkestra, ragam olahraga, berita artis dan rumah tangga, mereka lebih diminati oleh masyarakat Indonesia dibanding dengan ceramah agama. Demikian sebagaimana yang diungkapkan oleh Asosiasi Penyediaan Jasa Internet Indonesia, bahwa mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran harus tertanam di dalam diri kita semua. Lalu afdalan minkum wad'una khairuna tad'una ilaihi. Ayat tersebut menjadi monster bagi kita untuk stop tampil seperti agent of change yang menyuarakan kebenaran dan mengisi ruang informasi dengan kebaikan. Jangan sampai ruang informasi yang diisi dengan hal-hal yang jauh dari kebaikan. Oleh sebab itu, marilah mulai sekarang kita isi media dengan konten-konten yang indah dan menggugah. Hadirin, untuk menutup uraian ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syair